Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aliza di pembelajaran matematika ya. Bagaimana kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan hari ini, Miss akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya, kita membahas mengenai mengubah pecahan menjadi desimal atau desimal menjadi pecahan ya. Sekarang kita mau melanjutkan nih bagaimana kalau misalkan mau kita ubah ke bentuk persen ya. Jadi sekarang kita belajar bagaimana mengubah pecahan ke dalam bentuk persen dan bagaimana jika mengubah persen ke dalam bentuk pecahan atau pecahan campuran ya. Miss ingatkan lagi untuk tugasnya yang belum mengumpulkan masih Miss tunggu ya, terutama untuk tugas praktek kalian yang Miss minta untuk membuat gambar itu ya, itu jangan lupa segera dikumpulkan ke Miss ya, karena itu masuk ke nilai keterampilan kalian. Oke, yang life skill. Oke, Miss lanjut ke materi ya. Sekarang bisa kalian buka bukunya halaman 23. Sekarang kita ke persen ya. Di situ kita ke nomor 4 yaitu persen. Di sini ada tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Ya, ini namanya adalah persen. Biasanya kalian lihat di mall atau di pusat perbelanjaan sama aja ya. Kalau kalian lihat di supermarket biasanya kan ada tuh sale diskon 50%. Nah, berarti biasanya kalau misalkan harganya 25, misalkan 125.000 dengan diskon 50% itu seperti apa? Nah, sekarang kita belajar ya bagaimana caranya menghitung ini. Juga materi ini sangat berguna bagi kalian karena ini langsung berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari kan, langsung kita temukan setiap hari. Kalau misalkan kalian, tapi kan sekarang lagi di rumah ya, kalau kalian lagi pergi-pergi itu kalian biasanya lihat diskon seperti itu. Biasanya kalau misalkan mau lebaran atau tahun baru seperti itu ya, kalau lagi ada diskon besar-besaran biasanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah persen ke bentuk pecahan. Bisa kalian lihat contohnya di halaman 23. Di situ kita mengubah persen ke dalam bentuk pecahan. Ingat ya, di sini persen adalah lambang. Jadi ini yang tadi Miss bilang, ini adalah lambang persen. Jadi dibacanya persen ya. Lalu persen artinya per 100. Kalau misalkan di situ 50%, berarti artinya adalah 50 per 100. Miss, kalau misalkan 7,5% berarti berapa? Berarti ya udah 7,5 per 100. Seperti itu ya. Lalu kita lihat ke contoh. Di situ kita mengubah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan. Miss langsung ke contoh halaman 23. Miss tuliskan judulnya dulu ya. Kita ke persen. Oke, di sini kita halaman 23. Nah, di sini kita akan belajar mengubah ke bentuk persen. Yang pertama, mengubah persen ke bentuk B-nya kecil, ke bentuk pecahan. Ya, misalkan di situ angkanya 20%. Miss ubah ya menjadi bentuk, misalkan contohnya Miss mengubah 30%. Artinya gimana? Sama aja. Ini Miss zoom dikit. Oke, sama aja artinya. Jadi di situ kan 30% sama dengan 30, di situ kan 20%, berarti 20 per 100. Berarti kalau 30% artinya 30 per 100 ya. Kalau misalkan mau kalian, ini kan udah dalam bentuk pecahan, ini bisa kalian sederhanakan ya. Ini kan per itu kan artinya bagi, berarti 0 sama 0 kan bisa kita coret karena sama. 0 dibagi 0 kan 0, berarti kita coret ya habis. Nah, berarti sisanya 3 per 10.
3 per 10 itu tidak bisa kita sederhanakan ya. Ini kalian silo ya, pokoknya hasil akhirnya 3 per 10 ya. Oke, seperti ini. Jadi bisa kalian salin. Nah, sama saja dengan 150. Misalkan Miss mau ke bentuk Miss ke 240%. Berarti artinya 240 per 100. Ini kan sama-sama punya 0. Berarti bisa Miss coret 0-nya. Berarti sisanya 24 per 10. 24 per 10 bisa kita sederhanakan. Kita coba bagi 2 aja ya. 24 dibagi 2 itu kan 12. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, hasilnya adalah 12 per 5. 12 per 5 tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Karena 5 itu kan bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Sedangkan 12 itu tidak bisa dibagi oleh 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Sekarang ini Miss hapus ya, kalian tidak usah tulis nggak apa-apa karena sudah ada di buku kalian. Tapi kalau kalian menulis, kalian juga harus baca-baca ya. Nggak dibaca, dilatih, dicoba. Kalau Miss biasanya dulu seperti itu. Sekarang kita mengubah persen. Kok mengubah persen sih? Mengubah pecahan. Tadi kan udah mengubah pecahan biasa atau campuran ke dalam persen. Ke persen aja ya. Oke, di sini kita punya angka 104. Miss ganti jadi 2/4 ya. Berapa ya? Miss mau ganti 1/5. 1/5. Nah, mau kita ubah ke dalam bentuk persen. Berarti, Miss dekatin dulu. Berarti tinggal kita kalikan saja sama 100%. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar, berarti kalau ini, Miss ini gimana kok 100-nya nggak ada pernya? Nah, kalau seperti ini, artinya ini dia tuh per 1. Jadi kalau seperti ini, yang sendiri ini kamu kalikan aja dengan yang atas. Jadi 1 dikali 100 itu 100/5%. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja. Nah, di sini kalau di buku kalian kan 1 dikali ya. Ini bikin kayak di buku kalian ya. Biar lebih mudah. Per 5. Berarti tinggal kita kali dan kita bagi saja. Nah, di sini 1 dikali 100 kan 100. Lalu kita bagi nih 100 dibagi 5 berapa? Kalau angkanya kebanyakan, kita ambil 2 angka dulu yang di depan. Di sini kan angka 10 ya. Nih, kita ambil 10-nya aja. Nah, 10 dibagi 5 itu 2. Ada 0 berarti 20%. Seperti itu. Gampang ya? Oke, selanjutnya Miss mau ke soal pecahan campuran. Misalkan Miss punya 3/4. 3/4. Nah, mau kita ubah ke dalam bentuk persen. Kalau mengubah pecahan campuran menjadi bentuk persen, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa ya. Berarti ini pecahan biasanya berapa? 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 3 sama dengan ya 11/4. Oke. Di sini 11/4 berarti tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau seperti ini kita kalikan sama seperti di atas. 11 dikali 100% per 4. Ya. Nah, kalau seperti ini kita cek dulu. Sebenarnya kalau yang tadi kan kita kali terus dibagi, atau mau kamu bagi dulu baru dikali bisa. Kalau ini Miss mau dibagi dulu ya, karena 100 dibagi 4 itu kita sudah langsung dapat hasilnya. Jadi 100 ini Miss bagi 4, lalu Miss kalikan dengan 11. 100 bagi 4 ada yang ingat berapa? Ya, 25. Berarti di sini 25%. Lalu kita tinggal mengalikan 11 dikali 25.
Ada yang ingat perkalian 11 secara cepatnya gimana? Oke, nggak apa-apa, Miss jabarkan aja ke bawah ya. Ini 5 dikali 1, 5, ini 2, 5, 2. Berarti 5, 7, 2. Berarti jawabannya 275. 275%. Seperti itu. Kalau misalkan kalian kalikan dulu 11 dengan 100, itu takutnya nanti kalian terlalu banyak membaginya dengan si 4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke latihan ya. Bisa kalian buka halaman 24. Sekarang kita ke latihannya. Di sini Miss akan bahas yang GH sama I ya. Di situ kita mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Jadi kalian perhatikan ya caranya. Untuk nomor yang 1, di situ kita ubahlah pecahan biasa. Ke bentuk persen menjadi persen. Oke, Miss akan bahas yang G. Yang G, Miss punya 2/5. Oke, kalau seperti ini tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan dengan 100%. Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan ya. Berarti 2/5 dikali 100%. Berarti di sini dikali 100%. Lalu berarti kita kali 2 dikali 100% dibagi 5 ya. Kalau seperti ini, seperti yang tadi Miss bilang, kalian bisa mengkalikan atau dibagi, tapi kita lebih enak kita bagi dulu ya, kita bagi dulu. Jadi biar kalian, kalau ini kan 2 dikali 100 kan 200, atau lalu dibagi 5, boleh sih seperti itu. Atau kalian mau pakai cara Miss, jadi kalian yang 100 dengan 5 kalian bagi dulu, baru bisa kalian kalikan dengan 2. Ini Miss kalikan dulu aja ya. Jadi 200% per 5. Lalu 200% per 5. 20 dibagi 5 kan 4. Ada 0, jadi 40%. Ya, seperti itu. 200 dibagi 5, banyakan kalian ambil dulu aja 20-nya. Seperti itu ya. Selanjutnya Miss ke K. Untuk bagian K, H. Untuk bagian H, Miss punya 7/10. 7/10 berarti tinggal kita kalikan aja dengan 100%. Berarti Miss kalikan ya, 7 dikali 100% per 10. Nah, kalau seperti ini, mendingan kita bagi dulu aja. Jadi 100 dibagi 10, kan sama-sama punya 0, berarti kita coret. Habis ya, berarti tinggal 7 dikali 10 sama dengan 70%. Mudah. Selanjutnya Miss mau yang I. Untuk yang I, itu kita punya soal 3/20 dikali 100%. Berarti kita kalikan aja 3 dikali 100% per 20. Kalau seperti ini, lebih baik kita bagi dulu aja ya. Ini kan sama-sama punya 0, kita coret. Oke, 10 dibagi 2 berapa? 5. Coretnya Miss balik 5. Lalu kita tinggal kaliin 3 dikali 5%. Berapa? Iya, betul, 15%. Jadi caranya seperti itu ya. Ini bisa kalian salin dulu di buku tulis, lalu nanti untuk tugasnya kalian kerjakan di buku tulis ya. Jadi biar rapi, biar Miss tahu proses kalian mengerjakan tuh seperti yang Miss kerjakan atau yang Miss contohkan di video kali ini ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Oke, jadi untuk nomor 2 kita akan mengubah pecahan campuran menjadi bentuk persen. Yang akan Miss bahas sama ya, bagian G, H, dan I. Oke, di sini Miss punya soalnya 6, 3/5. Jadi kalau untuk pecahan campuran ke dalam bentuk persen, kita ubah dulu nih bentuk pecahan campurannya ini ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kita ubah 5 dikali 6 sama dengan 30. 30 ditambah 3 ya 33/5. Lalu tinggal kita kalikan saja nih dengan 100%. Berarti dikali 100%. Oke, sama prosesnya seperti yang tadi. 33 dikali 100%
per 5 ya. Seperti ini. Jadi kalau sudah bentuknya seperti ini 100% ya. Miss agak geser deh biar kalian lihat simak. Seperti ini ya, jadi agak lengkap. Nah, kalau seperti ini kita lebih baik membagikan dulu. Kita bagi dulu 100 dibagi 5. Jangan kita kalikan dulu dengan 33 karena takutnya nanti kalian bingung ketika membaginya angkanya karena terlalu banyak ya. Di sini kita bagi terlebih dahulu. Oke? Berarti 100 dibagi 5. Kita ambil angka 10-nya aja. Berarti 10 dibagi 5 berapa? 2. Berarti jadi 20 ya. Berarti tinggal kita kalikan 33. Miss tulis di bawahnya aja. Jadi 33 dikali 20%. Kita kali ya. 33 dikali 20. Berarti kita kalikan aja dengan 2. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Ada 0. Jadi 660%. Seperti ini ya jawabannya. Bisa kalian catat. Kalian kalau mencatatnya boleh lurus ke bawah atau menurun ke bawah. Lurus ke samping, menurun ke bawah. Itu juga boleh, terserah. Kalau ini Miss karena silo aja ya. Selanjutnya ke nomor H. Di nomor H, Miss punya soalnya 7, 1 per 50. Di sini sama kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 dikali 50. Nolnya kita diemin dulu, kita kalikan 7 dan 5-nya. 7 dikali 5, ya 35 ditambah 0. Ada 0, jadi 350. 350 ditambah 1. 351 per 50. Lalu kita kalikan dengan 100%. Oke, di sini ini bisa pindahin ya. Nah, di sini tinggal kita kalikan 351 dikali 100% per 50. Oke. Nah, di sini sama. Kalau misalkan kita kalikan hasilnya banyak dan ketika kalian bagi itu hasilnya susah kalian menghitungnya karena terlalu banyak. Lebih baik kita bagi dulu baru kita kali ya. Di sini kan sama-sama yang 0, berarti bisa kita coret 10 dibagi 5 berapa? 2. Berarti 351 dikali 2%. Ini tulis di bawah ya. 351 dikali 2. Kita kalikan 351 di atas ya. Dikali 2, 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Tinggal 1. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 702%. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor yang I. Untuk di nomor yang I, Miss punya soalnya 8, 3 per 50. Oke. Di sini kita kalikan 8 dikali 5, 40. Ada 0 jadi 400. 400 ditambah 3 jadinya ya 400. 3 per 50. Kita kalikan dengan 100%. Oke, sama kita kalikan dulu yang atas. 4 plus 3 dikali 100% per 50. Nah, 100 dibagi 50 tadi berapa di atas? 2. Ya, berarti 403 kita kalikan 2%. Di sini bisa langsung kalian kalikan. 3 dikali 2, 6. 0 dikali 2, 0. 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya 806. Seperti itu. Oke, masih lumayan mudah. Sekarang kita bagaimana nih untuk nomor 3? Kalau misalkan mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Baik, Miss lanjut ya ke nomor 3. Ini Miss nomor 3. Itu ubahlah persen menjadi pecahan biasa. Untuk bagian G, kita punya soalnya 45%. Nah, persen itu artinya apa sih tadi? Persen itu artinya adalah per 100. Berarti tinggal kita ubah aja nih kalau misalkan persen ke dalam bentuk pecahan ya. 45% artinya 45 per 100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan. Nah, ini pecahan ini masih kita bisa sederhanakan. Karena ini belakangnya 5,
Ini adalah kelipatan 5, kita bagi dengan 5 saja ya. 45 ini mix bagi 2 ini. Oke, 45 dibagi 5 berapa? Ya, 9 per, ini bisa pakai dulu biar kalian nggak simpel. 9 per 100 dibagi 5 berapa? Kita ambil 10 dibagi 5 2, ada 0, jadi 20. Nah, ini adalah pecahan paling sederhananya. Tidak bisa kita sederhanakan ya. 9 bisanya dibagi oleh 3, sedangkan 20 tidak bisa dibagi oleh angka 3. Selanjutnya kita ke H. Untuk H, kita punya soalnya 35%. 35% berarti artinya 35 per 100. Sama, kita bagi dengan angka 5 saja. Bagi 5. Berarti 35 dibagi 5 berapa? Ya, 7. 100 dibagi 5 sama, berarti 20. Oke, selanjutnya Miss mau bahas yang nomor yang K ya. Yang L aja nih, yang L yang lumayan sulit. Kita punya 91. Kalau yang Miss bahas GHI itu kan juga bisa dibagi oleh angka 5. Jadi caranya sama. Ini bagaimana kalau 91? Nah, caranya sama, kita hanya tinggal 91 per 100. Nah, sekarang 91 per 100 kira-kira bisa kita sederhanakan atau tidak? Ya, tidak bisa karena 91 itu adalah bilangan prima. Tidak ada hasil perkalian yang ketika kita kalikan itu hasilnya adalah 91. Jadi ini adalah pecahan paling sederhana. Sudah, hasilnya seperti ini aja ya. Kalau untuk nomor lainnya bisa kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya Miss akan ke nomor 4. Nomor 4. Oke, sama dengan nomor 3, nomor 4 hanya kita ubah ke dalam bentuk campuran. Kalau tadi hanya pecahan biasa saja, sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Untuk nomor 4 kita bahas yang G juga. Yang G itu Miss punya soalnya, atau kita punya soalnya 200%. Nah, 200% itu artinya apa? Ya, 200 per 100 ya. Kalau seperti ini berarti kita ubah nih. Miss, hasilnya kan bisa langsung ketemu nih, 0 sama 0 kita coret, dapat hasilnya 2. Tapi di sini kita dimintanya dalam bentuk pecahan campuran. Nah, berarti kita tulis dulu ya yang paling bawahnya atau penyebutnya. Penyebutnya itu adalah angka 100. Miss deketin lagi nih, biar kalian tidak terlalu slow. Nah, berarti di sini 100. Nah, kira-kira di depannya ini angka berapa? 100 dikali berapa ya yang hasilnya itu 200. Kisaran 200. Berapa? Ada yang bisa. Nah, kalau seperti ini itu kan 2, ya kan? 100 dikali 2 itu udah 200. Nah, di sini berapa? Di sini 0. Jangan seperti ini. Nah, lebih baik kita isi aja di sini 1, ya kan? 1 dikali 100, 100. 100 ditambah berapa yang hasilnya jadi 200 ya, 100 juga, berarti di sini isi aja 100 ya, kalian isi aja seperti itu. Lalu kita ke yang nomor H. Untuk yang nomor H, Miss punya angkanya 360% ya, berarti artinya 360 per 100. Oke, kalau seperti ini bisa kalian sederhanakan dulu atau kalian langsung kalikan. Kita langsung ubah aja ya ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, di sini kan angka depannya itu adalah 3, berarti kisaran angka 300. Berarti kita cari 100 dikali berapa ya yang hasilnya dapat 300. Ya, dikali 3. 100 dikali 3, 300. 300 ditambah berapa yang hasilnya jadi 360. Nah, berarti di atasnya adalah 60 ya, 360 dikurang 300, seperti itu. Selanjutnya yang I. Yang itu Miss punya angkanya 395%. Berarti artinya 395 per 100. Ya, berarti sama caranya seperti ini. Berarti di sini 100, di sini 3. Nah,
100 dikali 3, 300. Belakangnya angka 95. Ya udah. Seperti itu. Gampang ya caranya. Sebenarnya bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu, tapi biar kalian tidak usah membaginya, jadi yang kalian bagi itu nanti yang pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu kalian buat paling sederhana. Jadi kalau untuk pecahan campuran kalian buat seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 di sini kita akan menghitung nilai persentase. Miss mulai dari yang G dulu ya. Di sini kita punya soalnya itu yang G, 68% dari 1000 adalah, nah kalau kayak gini caranya bagaimana? Kalau seperti ini sama, tinggal kalian kalikan aja. Jadi artinya 68%, ini Miss jelasin sini ya, sama dengan aja deh, dikali dengan 1000. Nah, lalu 68% itu artinya apa? Ya, 68 per 100 dikali dengan 1000. Berarti ini kan 0 nih yang bawah, yang atas juga misalnya deh, kalian masih bingung punya ini oke, seperti ini ya maksudnya. Jadi yang atas dengan yang sendiri, yang bawah kita biarkan dia sendiri ya, dia jadi di bawah sendirian nih. Jadi yang atas sama yang 1000. Nah, di sini bisa kita kalikan, tapi di sini kan ada yang sama, nolnya yang atas dengan yang bawah. Berarti bisa kita coret. Di bawah punya 02, di atas ada 3, berarti kita coretnya 2 aja. Nah, berarti kita tinggal mengkalikan 68 dikali 10. Berarti jawabannya adalah 680. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor yang H. Nomor yang H ini, oke, selanjutnya kita ke yang H. Caranya sama, berarti di sini soalnya adalah 24% dari 800 adalah, berarti tinggal kita kalikan saja. Jadi 24% dikali 800. Artinya 24 per 100 dikali 800. Kita kalikan 24 dikali 800 per 100. Berarti jawabannya ini nolnya yang bawah Miss punya 0, yang di atas juga punya 0. Berarti kita coret. Jadi kita hanya tinggal mengkalikan 24 dikali 8. 24 dikali 8. 4 dikali 8 berapa? Ya, 32. Simpan 3 di atas. 2 dikali 8 berapa? 16. 16 ditambah 3 berapa? Ya, 19. Berarti hasilnya adalah 192. Jadi seperti ini ya untuk jawaban nomor 5. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Tugasnya kalian itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dari yang mana ya? Miss pikir-pikir dulu. Udah itu aja ya, D, E, F semuanya. Ini Miss tulis di sini ya. Tugas kalian itu halaman. Miss kasih tugas terus ya, karena kalian sudah mau PTS dan kalian juga, materi kalian ini kelas 4 itu lumayan banyak dan lumayan menurut Miss agak menantang ya. Jadi kalian bisa latihan terus. Karena di sini kita banyak belajar materi-materi baru ya. Di kelas 4 itu kalian belajar materi baru. Jadi nanti di kelas 5 itu kalian soalnya materinya tidak terlalu jauh berbeda dengan kelas 4. Jadi kalau misalkan kalian kelas 4 ini sudah bisa, sudah lancar dan sudah paham, jadi nanti di kelas 5 kalian hanya menambah materinya sedikit saja dan kalian bisa jauh lebih paham dalam mengerjakan soalnya atau menerima materinya. Oke, untuk tugas itu Miss halaman 24 nomor 1 sampai 5. Ini kalau Miss tulis garis itu berarti artinya sampai ya. Berarti Miss tulis gini aja nih, 1 sampai 5. Terus 2
bagian A, ini bagian apa ya? Bagian D sampai F ya semuanya. D, E, F ya. Bagian D, E, F. Jadi 1 sampai 1 itu D, E, F. Nomor 2 D, E, F. Nomor 3 D, E, F. Nomor 4 D, E, F. Dan nomor 5 juga D, E, F. Jadi masing-masing jadi masing-masing nomor itu 3 soal ya. Miss minta kalian mengerjakannya di buku tulis. Kalian buat seperti yang Miss jabarkan seperti ini, yang sudah Miss jelaskan di sini ya melalui video. Jangan hanya jawabannya aja di buku terus kalian fotokan. Jangan ya, karena Miss mau lihat prosesnya. Sama dengan nanti PTS untuk nomor esai pun Miss minta kalian untuk foto itu karena biar Miss tahu untuk prosesnya kalian itu mengerjakannya bagaimana ya. Jadi walaupun di situ ada coret-coretan ataupun berantakan itu nggak apa-apa, biar Miss tahu nih, oh misalkan si A itu mengerjakannya seperti ini, cara prosesnya mengerjakannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada coret-coretan yang salah, jadi Miss bisa koreksi, oh caranya seperti ini, seperti itu ya. Jadi Miss minta untuk mengerjakannya di buku tulis. Oke, sampai sini aja yang bisa Miss bahas. Kita sampai besok kita ke pembulatan ya, pembulatan dan penaksiran. Oke, jangan lupa tugasnya dan Miss mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.